Hai Sobat Adiaksa, kembali lagi nih di Bisa Podcast, Bincang Santai Podcast Kejari Batam. Nah di episode kali ini kita akan sharing bersama dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Yuk kita langsung ke ruangan bidang tindak pidana umum. Sobat Adiaksa, sekarang kita sudah ada di ruangan kerja staf bidang tindak pidana umum. Nah, kita lihat di sini nih ruangannya luas ya, Sobat Adiaksa, dingin dan juga tertata sehingga memberikan kenyamanan nih untuk para staf bidang tindak pidana umum dalam bekerja. Nah, langsung saja kita ke ruangan Kasipidum. Yuk. Hai, ada Kasipidumnya nggak? Oke, ayo kita masuk guys. Selamat sore Pak. Boleh masuk gak nih Pak? Ngapain? Mau ngobrol-ngobrol santai aja. Santai. Iya, boleh nggak Pak? Ngobrol. Oke. Boleh kabarnya ya. Boleh sih Pak. Di sini ya. Iya. Ngobrol apa deh? Kita santai-santai aja nih Pak Mm-mm. bincangnya. Jadi Pak di sini Prisin izin mau bincang-bincang santai aja nih bersama Bapak Ikram SHMH selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Batam nih Pak. Nah boleh nih Pak disapa Sobat Adiaksa di luar sana yang belum mengenal nih siapa sih Kasipidum di Kejaksaan Negeri Batam saat ini. Hai Sobat Adiaksa, saya Ikram Syahputra. Saya selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Batam. Udah. Ya. Nih kalau saya dengar-dengar nih Pak, Bapak juga awalnya tidak berangkat dari calon jaksa nih Pak. Iya. Gimana tuh Pak? Boleh dong Pak kasih tips and trick nih. Bener sih, syukur alhamdulillah. Saya dulu melamar masuk ke kejaksaan itu bukan dari calon jaksa. Saya itu masuk ke kejaksaan pakai ijazah SMA. Pada saat itu umur masih 18 tahun. Jadi di tahun 2006 masih bisa melamar ke kejaksaan dari jalur SMA. Hanya saja pada tahun 2006 tersebut orang yang masuk sebagai pegawai kejaksaan dari ijazah SMA apabila dia tetap melanjutkan kuliahnya, mendapat gelar sarjana hukum dan mengikuti tes untuk mengikuti pendidikan jaksa, dulu bisa tim. Seingat saya sampai tahun 2007, penerimaan 2007, di atas 2007 itu yang masuk dari SMA itu nggak boleh. Ya saya, walaupun saya masuk dari SMA, saya tetap kuliah sarjana Fakultas Hukum di Universitas Negeri di Aceh sana, dan alhamdulillah saya lulus dan saya bisa mengikuti kesempatan untuk penyesuaian pangkat saya kalau kita di perwiranya ya, tigaan, terus ikut tes jaksa, ya terima. Dan syukur alhamdulillah di umur 28 tahun saya sudah bisa menjadi jaksa. Jadi nggak beda jauh lah dengan calon-calon jaksa yang lain pada saat dilantik jaksa. Hebat nih. Nggak hebat juga, beruntung aja. Alhamdulillah hebat juga dong Pak Iya. dari bukan calon jaksa tetapi bisa nih mengikuti jenjang karir menjadi jaksa ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, dari tahun berapa nih Pak menjabat menjadi Kasipidum? Saya itu pertama dilantik menjadi Kasipidum Batam. Ingat saya bulan Juli tahun 2024 ya. Berarti udah berapa bulan? Sekitar 1 tahun 5 bulan.
kurang lebih udah banyak nih ya Pak ya Hmm. pengalaman selama di Kejari Batam ya Pak ya. Mm-mm. Sebelumnya di mana Pak kalau boleh tahu Pak? Sebelum dinas di Batam, saya itu dinas di Provinsi Aceh Mm-mm. selaku Kasipitsus. Sebelum di Provinsi Aceh, saya berdinas di Sumatera Selatan, di Kabupaten Ogan Ilir namanya itu sebagai Kasintel. Saya juga pernah bertugas di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, di dari Bekasi, Kota Bekasi, dan beberapa kejaksaan di Sumatera, termasuk Oh, Riau, Sumut. udah banyak ya Pak ya Banyak. pengalamannya Saya menjadi. sudah 14 kali penugasan kalau nggak salah ya. Apa sih Pak perbedaan di setiap tempatnya, lalu juga kendala-kendalanya pasti juga berbeda-beda kan Pak? Pasti Karena dong. setiap lubung pasti beda ikannya nih Pak. Nah, Hmm. gimana nih Pak? Mau denger nih dari Bapak. Ya, dari tempat saya bertugas ya, syukur alhamdulillah tempat saya bertugas ini ya karena eh, kebanyakan saya bertugas itu di wilayah Sumatera, jadi tipikal masyarakatnya ya nggak beda-beda jauh aja. Cuman yang sangat membedakan karakter masyarakat tempat saya berdinas ini apabila saya pernah berdinas di daerah kota kecil atau kota besar, itu sih yang membedakan karakter masyarakatnya. Otomatis apabila pada saat bertugas di kota besar dengan jumlah perkara yang banyak, karakter masyarakat yang mungkin kota besar pasti berbeda lah dengan kota kecil. Beda tempat, beda karakter dari Mm-mm. masyarakatnya ya Pak ya. Iya. Oke, kalau misalnya nih Pak, kalau di Batam nih, perkara yang lebih dominan tuh apa sih Pak? Perkara apa Pak? Batam ini menurut saya cukup kompleks ya. Perkara tindak pidana umum di Batam, khususnya kota Batam itu dari pengalaman saya bertugas memang kompleksitas, perkaranya beragam. Ada beberapa perkara yang mungkin ada di Batam tidak ada di Daerah daerah lain, khususnya perkara-perkara yang terkait urusannya dengan laut, dengan perbatasan. Untuk di Batam sendiri hampir sama ya mungkin dengan daerah wilayah lain di wilayah hukum Indonesia ini masih didominasi perkara-perkara narkotika. Apalagi Batam kan merupakan jalur masuk perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga ya. Mungkin itu menjadi salah satu pintu masuk buat peredaran narkotika. Jadi kasus narkotika di Batam ini masih cukup tinggi. Terus ada yang lebih spesifik membedakan Batam dengan daerah lain di Indonesia karena mungkin Batam ini perbatasan dengan luar negeri ya, khususnya Singapura dan Malaysia. Cukup banyak perkara-perkara tentang pekerja migran Indonesia di Batam. Untuk perkara pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang itu di Batam bisa mencapai 5 sampai 10 perkara per bulan. per Cukup bulan banyak. ya? Ya. Oke. Kalau dari perkara narkotika nih Pak. Nah, lebih banyak tersangka-tersangka narkotika ini modusnya gimana nih Pak? Sama halnya dengan di daerah lain Indonesia. Untuk perkara narkotika ya kebanyakan itu ya orang yang memiliki, menguasai. Cuman untuk di Batam, memang selama saya jadi di Kasipidum itu ada perkara narkotika itu yang sangat menarik perhatian masyarakat. Yang pertama itu perkara narkotika yang melibatkan kasat narkoba dan kawan-kawan. Jadi di mana di dalam perkara narkotika tersebut yang menjadi tersangkanya itu dari kasat narkoba, mantan kasat narkoba ya, mantan kasat narkoba, mantan kanitnya, perwira-perwira dan anggotanya satu unit. Nah itu sangat menantang buat kita karena persidangannya itu memang menarik perhatian masyarakat, jadi atensi juga dari pimpinan. Selain itu di Batam ini mungkin sama-sama kita ingat ya, di Batam ini ada kasus narkotika, pengungkapan kasus narkotika senilai 2 ton. Mungkin Christine ingat ya. Iya Pak. Ya, itu Baru-baru aja ya Pak ya? Baru-baru aja. Itu sedang ditangani Kejaksaan Negeri Batam. Nah, mungkin sekarang lagi saat podcast ini dilaksanakan masih tahap persidangan.
Itu BB-nya sangat luar biasa, mungkin terbesar di Indonesia 2 ton. Itu berarti sangat mencita perhatian publik ya Pak ya? Pasti diawasi ya Pak ya? Perkara 2 ton itu bukan lagi menyita perhatian nasional tapi sudah internasional. Oke, itu terkait narkotika ya Pak ya. Kalau PMI ini gimana Pak modus-modusnya Pak yang ada di Batam sendiri nih Pak? Iya, mungkin karena PMI ini karena Batam ini merupakan jalur perbatasan. Jadi Batam ini merupakan daerah transit bagi calon-calon pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri di Indonesia ini. Banyak sekali korban-korban calon pekerja migran Indonesia ini, kalau dari data perkara yang saya lihat itu dari Lombok, dari Jawa, yang ingin bekerja di luar negeri tapi tidak melalui prosedur yang dibenarkan. Sehingga calon-calon pekerja migran ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum masyarakat yang memanfaatkan calon-calon ini untuk menyeludupkan lah, bisa kita bilang, calon pekerja migran ini ke luar negeri dengan modus operandi. Ada yang membantu membuatkan paspor, terus meloloskan di pelabuhan, tetapi kan apa yang dilakukan mereka ya pasti sudah kebaca oleh aparat penegak hukum. Di banyaknya kasus yang dihadapi di Batam ini ya Pak ya, apalagi tadi sudah dijelaskan nih sama Kasipidum, bahkan ada terkait narkotika yang pelakunya atau terdakwanya merupakan mantan kasat narkoba. Jadi Sobat Adiaksa, Kejaksaan Negeri Batam nih tidak pandang bulu ya Pak ya, tegas terhadap apapun tindak pidananya. Pasti jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri Batam nih menindak secara tegas. Ya. Iya. Oke, kalau untuk selama ini Pak di Batam nih Pak, apa aja nih Pak kinerja-kinerja yang sudah dapat diraih oleh Kasipidum? Ya syukur alhamdulillah ya Tin. Jadi Kasipidum di Batam ini tantangannya berat. Tekanannya iya, seruannya iya. Kita dalam memahami hukum ini harus lebih kuat lagi. Dan syukur alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan penghargaan penanganan perkara terbaik pertama ya dari Kejaksaan Tinggi Kepri untuk penanganan perkara Pidum. Kasih aplaus dulu dong Sobat Jaksa. Oke, lagi ada lagi nggak nih Pak capaian-capaiannya nih? Ya mungkin khususnya Kejaksaan Negeri Batam ya, khususnya Kejaksaan Negeri Batam, saya tahun ini kita banyak dapat penghargaan ya Tin. Bukan hanya bidang Pidum, seluruh bidang kita mendapat penghargaan terbaik pertama. Kita juga di tahun ini mendapat penghargaan WBK ya, dari Kementerian Pan-RB, dan kita juga masuk nominasi ya. Saya dengar infonya kemarin di penghargaan dari Komjak Award kita masuk nominasi 3 besar kejaksaan tipe A terbaik se-Indonesia. Itu kan tidak lepas dari peran setiap bidang. Ya kan? Benar Pak. Iya, dari Pidum, Intel, Pembinaan, Datun, Pitsus, BB, semualah. Mudah-mudahan prestasi kita Kejaksaan Negeri Batam ini makin besar. Oke. Untuk Sobat Kejaksa nih, kalau saya tidak salah dengar nih Pak ya, atau tidak salah tangkap nih, katanya bidang Pidum nih, bidang Pidum Kejaksaan Negeri Batam ya Sobat Adiaksa, mendapat peringkat 1 nih Pak dalam penanganan RJ Pak, se-Kepri. Gimana Alhamdulillah, tuh, Pak? tahun ini kita dapat peringkat 1 dalam penanganan perkara yang di restoratif justice ya. Ada 7 perkara yang di restoratif justice. Itu perkara-perkaranya juga variatif. Ada yang perkara-perkara biasa seperti pencurian, penadahan. Ada juga kemarin perkara yang unik itu perkara laporan palsu. Jadi ada seseorang, ya nggak usah kita sebut lah, dia melaporkan kejadian palsu di kepolisian. Nah itu kita juga coba merestoratif justice perkara tersebut, dan kita juga merestoratif justice 2 perkara lalu lintas. Ini
saya pengen cerita nih sedikit Boleh. sama Christine. Mm. Kok bisa ya ada perkara lalu lintas yang kebetulan kemarin korbannya itu meninggal dunia? Kok bisa ya perkara lalu lintas di restoratif justice yang korbannya meninggal dunia? Jadi di perkara tersebut jaksa penuntut umum melihat terjadinya peristiwa hukum sehingga peristiwa hukum kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan ada korban meninggal dunia itu, apakah benar-benar ini terjadi karena kelalaiannya si tersangka? Apa ada faktor lain yang menyebabkan sehingga korban meninggal dunia? Setelah diteliti oleh jaksa penuntut umumnya, di dua perkara ini tempat kejadian perkara lalu lintas ini sama, Din. Sama-sama truk yang remnya blong, terus nabrak kendaraan lain sehingga meninggal dunia. Timbul kecurigaan jaksa penuntut umum, apa sih penyebabnya? Apa benar ini karena kelalaian supir truknya? Nah, setelah diteliti oleh jaksa penelitinya kemarin, ternyata yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di situ bukan semata-mata mutlak karena kelalaian dari si pengemudi truk, tapi juga ada kelalaian dari pihak lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan sehingga orang tersebut meninggal dunia. Apa kelalaiannya? Kelalaian itu kemarin kan itu kejadiannya itu di simpang tiban lampu merah. Ya. Jadi ada lampu merah yang lampu merahnya, persimpangan lampu merahnya itu pas di turunan tajam. Jadi ada kelalaian pihak penyelenggara jalan di situ yang tidak memasang rambu lalu lintas. Rambu-rambu di situ ada turunan tajam atau ada peringatan lah bagi pengendara, sehingga apabila tidak kendaraan bermuatan berat mungkin harus rem dari jauh atau segala macam lah. Jadi penyelenggara jalan dilihat bukan hanya kesalahan dari supir, tapi ada kesalahan penyelenggara jalan di situ. Sehingga jaksa berkeyakinan beban ini tidak bisa dibebankan saja kepada si tersangka. Nah, selain penyebab itu, kita juga dalam restoratif ini harus meminta kesediaan, keikhlasan dari korban dulu, Tin. Bersedia nggak dia memaafkan si supir truk ini? Ternyata pihak korban bersedia memaafkan supir truk, dan supir truknya sendiri karena dia bekerja di perusahaan yang mengganti rugi penuh sesuai dengan apa yang disepakati dengan pihak korban, sehingga tercapailah perdamaian. Karena adanya perdamaian di situ, terus kecelakaannya juga penyebabnya bukan hanya kelalaian dari si tersangka. Jadi kami mencobalah mengajukan untuk di restoratif justice dua perkara lalu lintas ini, dan alhamdulillah disetujui oleh pimpinan. Dengan keadaan korban yang meninggal dunia, ya. Lalu dipulihkan dengan cara restoratif justice. Ya, ada perdamaian dan ada syarat-syarat lainnya. Nah, kalau berbicara tentang restoratif justice nih Pak, pasti kan juga di luar sana Sobat Adiaksa banyak nih yang belum mengenal mungkin Pak, belum familiar di tengah masyarakat mengenai restoratif justice, terus juga bagaimana sih mungkin keluarga tersangka yang ingin mengajukan nih anggota keluarganya yang menjadi tersangka untuk dapat melakukan restoratif justice ini, Pak. Nah, gimana sih Pak yang menjadi syarat restoratif justice itu, Pak? Ya, saya Sobat Adiaksa, mungkin saya akan sampaikan syarat-syarat umumnya aja ya. Restoratif justice ini sebenarnya bukan pihak tersangka yang mengajukan, bisa nggak ini di restoratif justice? Kalau seperti itu ya semua orang yang melakukan kejahatan pinginnya di restoratif justice kan. Tapi restoratif justice ini apabila perkara sudah sampai di kejaksaan, jaksa peneliti ini harus melihat dulu ini perkara
kira-kira bisa nggak di restoratif justice dengan ada beberapa syarat. Ya saya mungkin nggak sampaikan beberapa syaratnya. Itu biasanya perkara-perkara yang pidananya ancamannya itu tidak lebih dari 5 tahun. Apabila ada kerugian di perkara tersebut, kerugiannya tidak boleh lebih dari 2.500.000. Dan syarat yang paling mutlak itu adanya perdamaian tanpa syarat dari kedua belah pihak. Jadi apabila jaksa melihat ini perkara bisa di restoratif justice, jaksa di sini berperan sebagai fasilitator, memanggil kedua belah pihak, bisa nggak kamu memaafkan ini? Nah, tapi dengan memaafkan itu kan pasti kedua belah pihak kan mempunyai syarat masing-masing ya. Nah, setelah memenuhi syarat masing-masing tersebut, kita juga melibatkan tokoh masyarakat, di situ tokoh agama, dan tetangga-tetangga dari tersangka tersebut. Gunanya apa, Tin? Untuk memprofil sebenarnya si tersangka ini mempunyai kepribadian yang baik apa enggak. Kita kan salah satu syarat restoratif justice sendiri itu dia hanya baru pertama sekali melakukan tindak pidana. Yang tadi saya bilang ada syarat-syaratnya. Dan apabila itu terpenuhi, kita juga harus melihat profil dia. Mens rea-nya dia melakukan tindak pidana itu seperti apa dan bagaimana orangnya. Setelah kita profil semua kehidupannya, kepribadiannya, adanya perdamaian, kita kumpulkan, kita coba mendamaikan, disitulah baru bisa kita restoratif. Jadi syaratnya panjang, nggak segampang yang orang pikiran. Bukan dari pihak tersangka ya Pak ya, yang kalau gitu gampang banget nanti masyarakat berpikiran lah gampang banget besok orang nyuri tinggal di restoratif, enggak segampang itu. Tergantung lagi dari jaksa penelitinya ya Pak ya. Iya, juga itu harus dia pertama melakukan kejahatan. Kalau udah 2, 3 dan nggak mungkin kita restoratif lagi. Tidak ada peluang untuk tersangka yang sudah pernah dijatuhi pidana ya Pak ya, tidak pernah. Oke. Kalau bedanya nih Pak, kalau di kepolisian juga ada Pak yang namanya SP3 Pak. Nah, perbedaannya gimana Pak? Apakah pernah nih Pak kasusnya sudah berkas itu dilimpahkan ke kejaksaan, lalu tiba-tiba terbitlah SP3 itu bagaimana Pak? Jadi kan kita mengenal SP3 ya, kalau di kepolisian atau penyidik SP3 itu berarti surat penghentian penyidikan. Dulu sebelum kita mengenal adanya restoratif justice, penghentian penyidikan itu kan ada syaratnya. Salah satu syaratnya itu tidak terpenuhi 2 alat bukti. Mungkin dengan tidak terpenuhinya 2 alat bukti, sehingga perkara tersebut tidak dilanjutkan ke penuntutan sehingga di SP3 di tahap penyidikan. Tapi ada juga perkara-perkara yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, setelah diteliti oleh jaksa, ternyata berkas perkaranya lengkap, 2 alat buktinya terpenuhi, sebelum dilimpahkan ke penuntutan, mungkin di tingkat penyidikan ada juga tahapan restoratif justice, yang itu diatur oleh Perkap, Peraturan Kapolri, beda dengan Peraturan Jaksa Agung. Nah, proses perdamaian di penyidik itulah yang mengisyaratkan sehingga perkara itu bisa dihentikan penyidikannya, sesuai dengan mungkin Peraturan Kapolri di tingkat penyidikan. Kalau di kejaksaan namanya SKP 2, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Syarat-syaratnya juga beda. Di kepolisian syaratnya diatur oleh Perkap, di kejaksaan syaratnya diatur oleh Peraturan Jaksa Agung. Oke, itu tadi terkait dengan RJ maupun SP3. Mau nanya nih Pak, untuk program di bidang PIDUM nih Pak, selama Bapak menjabat jadi Kasipidum, apa nih Pak? Dari pengalaman saya untuk memudahkan pekerjaan dan memudahkan pelayanan masyarakat ya, saya udah membuat 2 program, tapi saya nggak paham ya ini apakah program unggulan atau enggak. Tapi untuk di Kejaksaan Negeri Batam belum ada sebelumnya. Jadi saya membuat 2 program. Yang pertama untuk pelayanan masyarakat itu, masyarakat yang mohon maaf ya, yang keluarganya mungkin sedang berurusan dengan hukum, yang keluarganya menjadi tahanan jaksa. Selama ini kan pada saat ingin mengunjungi tahanan itu harus datang ke kantor kejaksaan, mengurus surat besuk tahanan namanya, supaya di rutan sana keluarganya diberikan izin mengunjungi tahanan. Tapi sekarang nggak perlu lagi datang ke Kejaksaan Negeri Batam. Cukup buka website Kejaksaan Negeri Batam,
atau nanti buka aja media sosial Kejaksaan Negeri Batam, di situ ada barcode pengajuan besuk tahanan namanya. Sehingga scan barcode itu isi data-data, otomatis surat izin besuk tahanannya dalam bentuk PDF nanti akan dikirimkan ke nomor kontak keluarga yang ingin berkunjung. Saya juga mempunyai program unggulan mungkin untuk di internal, itu namanya Monpera, monitoring penanganan perkara, sehingga pimpinan di Kejaksaan Negeri Batam maupun jaksa-jaksa, dia bisa memonitoring penanganan perkaranya secara real time dari handphone masing-masing ataupun dari media televisi, dan sedang saya kembangkan mungkin masuk di website Kejaksaan juga, sudah sejauh mana terhadap penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Batam ini, apa kendalanya, dan itu juga connect nanti ke website Kejaksaan Negeri Batam terhadap masyarakat untuk memonitoring penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Batam. Ya, sangat bermanfaat sekali ya Sobat Adiaksa. Karena kita dituntut pelayanan juga kan, Tim? Siap, benar Pak. Berarti semakin mudah nih akses untuk Sobat Adiaksa mengetahui terkait dengan izin besuk tahanan juga, lalu juga Sobat Adiaksa di luar sana juga bisa nih memonitor sampai sejauh mana nih perkara tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Batam. Ya. Nah, untuk Sobat Adiaksa nih, kalau misalnya mau konsultasi bisa nggak sih Pak? Konsultasi masalah hukum itu memang salah satu bentuk pelayanan kita, toh. Siap. Pelayanan hukum itu dilaksanakan oleh bidang datun. Salah satu tugas fungsi bidang datun itu melakukan pelayanan hukum terhadap masyarakat. Jadi apabila Sobat Adiaksa yang mengalami keraguan-raguan, ingin mengetahui tentang penanganan hukum, jangan ragu-ragu datang ke Kejaksaan Negeri Batam ya. Datang ke Kejaksaan Negeri Batam pasti nanti akan dilayani oleh jaksa pengacara negara. Di situ apapun yang kalian tanyakan pasti dijawab oleh itu. Benar Pak. Oke, kalau misalnya Sobat Adiaksa yang mau langsung datang untuk menanyakan perihal masalah hukum, boleh langsung ke Kejaksaan Negeri Batam. Lalu juga dilayani oleh jaksa yang ada di bidang perdata dan ketatanegaraan negara. Lalu dan, juga iya, kalau nanti jaksa di sana mungkin mengalami kendala, pasti kan nanti dilibatkan juga jaksa-jaksa dari bidang lain kan. Oke. Itu kalau misalnya Sobat Adiaksa yang ingin datang langsung ya Pak ya. Nah, kalau misalnya Sobat Adiaksa yang ingin bertanya tentang masalah hukum tetapi tidak sempat nih ke Kejaksaan Negeri Batam, bisa langsung Sobat Adiaksa lihat di sosial media nih Pak, ada di Instagram Kejaksaan Negeri Batam, itu ada yang namanya nomor tanjak. Tanya jaksa. Nah, bisa juga dihubungi lewat nomor tanjak tersebut. Iya, tahu saya ada tanjak kan? Iya, tanjak ada Pak. Program unggulannya bidang intelijen kan? Benar. Masih berjalan Pak. Masih berjalan ya? Masih berjalan. Jadi nggak ada apa ya Pak? Maksudnya kalau misalnya Sobat Adiaksa yang masih bingung terkait hukum maupun masalah hukum ataupun mau sharing nih tentang kegiatan-kegiatan apa aja yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Batam, bisa datang ke Kejaksaan Negeri Batam langsung atau lihat di sosial media Kejaksaan Negeri Batam. Oke nih Pak, sebelum kita mengakhiri nih Pak, boleh nggak Pak kasih closing statement nih Pak dari Pak Kasipidum nih? Statement ya? Saya ingat satu tagline kita, yaitu tagline bidang apa ya? Kenalilah hukum, jauhi hukuman, ya. Terus anggaplah Kejaksaan Negeri Batam ini bukan tempat yang menakutkan, tapi rumah bagi Sobat Adiaksa untuk mengenali hukum. Ya gitu, Tin? Oke deh, untuk Sobat Adiaksa. Nah, mungkin untuk Bisa Podcast edisi kali ini kita akhiri sampai di sini ya Pak ya. Untuk Sobat Adiaksa dimanapun berada, stay tune terus ya di Bisa Podcast Kejari Batam. Karena kita di setiap bulannya nih Pak, program kita akan menampilkan podcast-podcast dengan membahas isu-isu yang berkembang. Seperti maupun isu ataupun mengenali bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Batam. Nah, jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Kejaksaan Negeri Batam maupun Facebook dan juga YouTube-nya. Oke Pak, terima kasih Pak untuk waktunya Pak.